Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-81. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, para pemimpin perguruan itu pun kemudian telah menyetujui rencana penyerangan terhadap orang-orang yang membuka hutan Jabung itu. Tetapi perguruan itu tetap saja berhati-hati. Mereka telah mengirimkan petugas-petugas sandi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di hutan Jabung. Tetapi sejak semula, para prajurit yang membantu pekerja hutan itu memang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan mereka. Dengan demikian, maka memang sulit untuk diketahui bahwa mereka sebenarnya adalah para prajurit-prajurit yang terlatih untuk memegang senjata. Dalam pada itu, maka perguruan-perguruan itu pun telah menyusun rencana penyerangan sampai ke bagian-bagian yang terkecil yang harus mereka sepakati. Haryo Wisoko mengikuti semua rencana perguruan-perguruan itu lewat orang-orangnya yang dapat diselundupkan ke dalam lingkungan mereka. Dengan keterangan-keterangan itulah, maka Haryo Wisoko telah mempersiapkan orang-orangnya pula. Pada saat yang tepat pasukannya harus hadir di hutan Jabung. Sementara itu, beberapa orang harus mengawasi jalan yang menghubungkan hutan Jabung dengan pintu gerbang kota raja untuk menahan setiap penghubung yang akan memberikan laporan dan minta bantuan jika serangan orang-orang dari perguruan-perguruan yang menginginkan Pangeran Benowo itu datang. Dalam pada itu, pada persiapan di hari-hari terakhir yang direncanakan, maka para pemimpin dari perguruan-perguruan yang ingin menangkap Pangeran Benowo itu telah bertemu dengan Kebu Serut yang masih saja dianggap cukup berpengaruh untuk memimpin pertemuan itu. "Seharusnya kau duduk di sini, Nyi Melayawerdi," desis Wirabangga. "Iblis kau," geram Nyi Melayawerdi. "Bercerminlah, lihat wajahmu yang buruk itu di permukaan sendang yang airnya diam. Kau akan malu sendiri." Wirabangga itu tertawa. Katanya, "Kau sekarang menjadi semakin garang, Nyi. Mungkin selama ini kau semakin mematangkan ilmumu. Karena itu kau nampak sedikit lebih kurus. Tetapi karena itu kau menjadi semakin langsing dan semakin cantik. Aku tantang kau berperang tanding." Wirabangga tertawa semakin keras, namun kemudian Sima Pracima pun memotong. "Hei, di mana adikmu Megar Permati?" "Ia tidak masuk. Telinganya selalu menjadi panas mendengar kata-kata kalian yang kotor. Megar Permati takut bahwa ia tidak akan dapat menahan diri, sehingga salah satu di antara kalian akan dibunuhnya." Sima Pracima tertawa berkepanjangan, bahkan yang lain pun tertawa pula. Dengan nada tinggi Sima Pracima itu pun bertanya kepada Gedak Panunggal. "Hei, Gedak Panunggal, kenapa kau diam saja?" "Aku lebih baik diam saja. Aku dan Megar Permati telah membuat janji sendiri." "Setan kau, iblis kau," geram Melayawerdi. Gedak Panunggal masih saja tertawa, tetapi Kebu Serutlah yang kemudian tertawa. "Hahaha, sudahlah, duduklah di sini Melayawerdi. Aku masih menunggu secodang nasi gurihmu dan ingkungmu yang 10 itu." Nyi Melayawerdi tersenyum. Katanya,
Sebenarnya aku sudah menyediakan paman, tetapi aku tidak tahu di mana paman bersembunyi, sehingga aku tidak tahu kemana aku harus mengirimnya. Ah, aku tidak bersembunyi, tetapi aku tidak tahu di mana paman tinggal. Kebu Serut tertawa, katanya, baiklah, baiklah, kita sisihkan sebentar judangmu itu. Kita berbicara tentang rencana kita untuk menyerang alas Jabung. Suasana pun kemudian berubah menjadi bersungguh-sungguh. Nyi Melayawerdi pun kemudian memberikan isyarat kepada adiknya agar Nyi Mekar Permati memasuki ruangan itu pula. Meskipun suasananya sudah berubah, tetapi Gedak Panunggal masih saja tersenyum-senyum sambil berdesis. Hei, kau sempat bersolek pula, Mekar? Nyi Mekar Permati sama sekali tidak menjawab. Ia pun segera duduk di belakang kakak perempuannya, Nyi Melayawerdi. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu pun mulai berbicara tentang rencana mereka. Namun Kebu Serut masih bertanya, apakah Rebak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak datang? Keduanya adalah orang-orang liar yang tidak dapat diajak berbicara dengan baik-baik, jawab Wirabangga. Kita tidak usah menghiraukan perempuan jalanan itu beserta suaminya. Kebu Serut tertawa, katanya, jangan membenci Pupus Rembulung, setidak-tidaknya untuk sementara. Ia selalu merasa perempuan yang cantik di dunia. Itulah yang menarik pada seorang perempuan. Siapapun perempuan itu, ia merasa yang paling cantik di dunia. Ia pun lalu tidak senang jika ada perempuan lain yang merasa cantik pula. Paman memihak Pupus Rembulung, potong Nyi Mekar Permati. Nyi Melayawerdi pun menggamitnya sambil berdesis. Sudahlah. Nyi Mekar Permati pun terdiam. Kebu Serutlah yang kemudian membawa orang-orang yang telah berkumpul itu untuk menyusun rencana dalam sebuah pembicaraan yang mendalam. Pertemuan itu telah mensahkan kesepakatan mereka terdahulu. Siapa yang berhasil menangkap Pangeran Benowo dalam pertempuran yang bakal terjadi di hutan Jabung itu, maka ialah yang berhak menawan dan merampas cincin yang dibawanya. Kemudian terserah kepadanya apakah Pangeran Benowo itu akan dilepaskan atau akan dibunuh. Sementara itu, jika cincin itu sudah terlepas dari tangan Pangeran Benowo, maka siapa yang berhasil menemukannya, maka ialah yang berhak. Yang lain harus menghindari pertempuran di antara mereka, karena pertempuran itu hanya akan menghambur-hamburkan nyawa para pengikut mereka. Para pemimpin itu telah membicarakan pula dari mana mereka menyerang. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyerang hutan Jabung itu di akhir pekan. Mereka akan berkumpul di sekitar hutan Jabung di malam yang akan diterangi oleh bulan yang hampir penuh. Mereka akan menyerang pada saat matahari akan terbit. Aku akan memberikan isyarat, berkata Kebu Serut. Orang-orangku akan melepaskan panah Sendaren ke 4 penjuru, sehingga semuanya akan dapat mendengarnya. Pada saat itulah kita akan menyerang. Nah, siapa pula yang kemudian akan beruntung bertemu dengan Pangeran Benowo di medan dan berhasil menangkapnya? Pertemuan itu mereka sepakati pula sebagai pertemuan yang terakhir. Setelah itu mereka akan bertemu langsung di hutan Jabung bersama pasukan mereka masing-masing dan bersiap menerima isyarat anak panah Sendaren. Ingat, akhir pekan menjelang matahari terbit, anak panah Sendaren itu akan meluncur. Siapa yang terlambat adalah salah mereka sendiri.
Pangeran Benowo akan menjadi milik mereka yang datang lebih dahulu, berkata Kebu Serut. Keputusan itu memang sampai ke telinga Haryo Wisoko. Orang-orangnya yang berhasil disusupkan di perguruan-perguruan yang menginginkan cincin itu telah memberikan laporan bahwa perguruan-perguruan itu telah mempersiapkan orang-orangnya sebaik-baiknya. Mereka akan berkumpul di hutan Jabung pada akhir pekan. Bagus, desis Haryo Wisoko. Kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita tunggu sampai kedua belah pihak kehabisan nafas. Kemudian kita akan melumatkan mereka untuk mengambil Pangeran Benowo. Namun dalam pada itu, bukan Haryo Wisoko sajalah yang mendapat laporan tentang kesiagaan beberapa perguruan untuk menyerang hutan Jabung. Tetapi laporan tentang itu telah ditangkap pula oleh para petugas sandi dari Pajang. Seorang petugas sandi telah berhasil menyusup ke dalam lingkungan kegiatan Haryo Wisoko. Tetapi ada pula di antara mereka yang berhasil menyusup ke dalam lingkungan perguruan-perguruan yang telah mempersiapkan diri untuk menyerang hutan Jabung. Ketika laporan tentang kegiatan Haryo Wisoko itu sampai ke telinga Ki Tumenggung Wirayuda, maka Ki Tumenggung pun telah menyampaikan pula kepada Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan telah mencocokkan laporan itu dengan laporan yang telah diberikan oleh petugas sandi yang menjadi penghubung dengan petugas yang berada di lingkungan perguruan-perguruan yang ingin menyerang hutan Jabung itu. Siapkan pasukan yang dapat bergerak cepat, Ki Tumenggung. Di samping pasukan yang harus sudah berada di hutan Jabung, kita harus menjebak mereka dan menjebak para pengikut Haryo Wisoko. Namun kita harus benar-benar memperhitungkan waktu. Aku sudah mempersiapkan pasukan yang segera akan aku kirim ke hutan Jabung. Mereka akan pergi ke hutan itu di dalam pedati-pedati yang membawa peralatan dan bahan pangan ke hutan Jabung sebagaimana sering dilakukan. Waktunya tinggal 3 hari lagi, Ki Tumenggung. Mereka akan menyerang hutan Jabung itu pada akhir pekan. Mulai hari ini, beberapa pedati akan pergi ke hutan Jabung, Ki Gede. Sebagian dari pedati-pedati itu akan membawa bekal dinding bambu yang siap dipasang di perkemahan yang sedang dibangun itu. Ki Griyadama memang merencanakan untuk membeli dinding-dinding bambu yang sudah dipasarkan. Waktunya tidak memungkinkan untuk menganyam sendiri dinding bambu itu, apalagi hanya untuk dipakai sementara, sehingga tidak memerlukan dinding bambu yang bermutu terlalu baik. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya-tanya. Bagaimana dengan Pangeran Benowo sendiri? Sudah diduga permohonan kami agar Pangeran Benowo berada di istana untuk menjaga segala kemungkinan ditolaknya. Pangeran Benowo justru berharap untuk memancing agar segala-galanya segera dapat diselesaikan. Aku sudah menduga, desis Ki Gede Pemanahan. Dengan nada berat ia pun berkata, namun dengan demikian, tanggung jawab kita menjadi berat. Jika terjadi sesuatu atas Pangeran Benowo itu, maka kitalah yang akan digantung oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang sebenarnya sangat mencintai putranya itu. Ki Tumenggung Wirayuda itu mengangguk-angguk. Katanya, ya Ki Gede, mudah-mudahan kita dapat mengatasi gejolak yang bakal terjadi di hutan Jabung itu. Kita juga tidak tahu pasti seberapa besar kekuatan gabungan dari perguruan-perguruan itu yang nampaknya tidak dapat diabaikan. Kita berharap bahwa mereka menganggap orang-orang yang bekerja di hutan Jabung itu bukan para prajurit, sehingga persiapan mereka tidak cukup memadai. Haryo Wisoko tahu bahwa para pekerja itu adalah prajurit-prajurit. Tetapi Haryo Wisoko sengaja tidak membocorkan hal itu. Rahasia itu dipegangnya sebagaimana kita merahasiakannya. Karena Haryo Wisoko juga ingin menjebak
dan mengharap perguruan-perguruan itu dihancurkan agar untuk selanjutnya Haryo Wisoko tidak merasa terganggu oleh mereka. Haryo Wisoko memang cerdik. Kita berharap bahwa Haryo Wisoko sendiri ikut dalam pasukan yang akan menangkap Pangeran Benowo itu, sehingga tidak akan dapat menangkapnya. Mudah-mudahan Ki Gede. Apakah Ki Tumenggung Wirayuda sudah menghubungi Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama? Sudah Ki Gede. Baiklah, persiapkanlah segala sesuatunya. Pasukan berkuda itu jangan mengecewakan. Penempatan para petugas sandi yang akan mengirimkan berita lewat panah sendaren beranting itu harus benar-benar mapan, sehingga kita segera tahu kapan pasukan-pasukan berkuda itu harus bergerak. Hutan Jabung tidak terlalu jauh, sehingga isyarat beranting itu harus benar-benar sampai. Ada 2 jalur yang sudah dipersiapkan Ki Gede, tetapi juga jalur lain. Penghubung berkuda itu akan menyampaikan laporan. Mereka tidak akan sampai ke gerbang kota jika Haryo Wisoko sudah mempersiapkan rencananya sebagaimana yang kita dengar, maka ia tentu akan menutup jalur ke pintu gerbang kota. Benar Ki Gede, tetapi penghubung kita akan menempuh jalur yang lain dari jalur yang diperhitungkan. Mereka sudah merintis jalan mereka sendiri, tetapi kita berharap bahwa isyarat beranting dengan panah sendaren itu tidak akan meleset. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, katanya, beban kita cukup berat. Pangeran Benowo berkeras untuk tidak bersedia berada di istana. Bahkan seandainya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sendiri yang memerintahkannya. Sedangkan jika terjadi sesuatu atas dirinya, kita tentu akan menanggung akibatnya. Tetapi kita dapat mengerti jalan pikiran Pangeran Benowo Ki Gede. Dengan demikian, maka kita akan segera dapat menghancurkan mereka. Demikian pula dengan kekuatan yang dihimpun oleh Haryo Wisoko. Kehadiran Ki Rangga Suroniti di kota raja ini agaknya juga sangat menarik perhatian Pangeran Benowo. Ketika Pangeran Benowo mendengar bahwa Ki Rangga Suroniti ada di kota, maka Pangeran Benowo langsung memerintahkan untuk mengamatinya. Sebenarnya lah bahwa Ki Rangga Suroniti sudah berhubungan dengan Haryo Wisoko. Ketika aku mendengar laporan itu, aku menjadi sangat prihatin. Ki Rangga Suroniti adalah seorang prajurit yang sangat baik. Tetapi aku tidak tahu kenapa ia terjebak oleh bujukan Haryo Wisoko. Semula aku mengira bahwa Ki Rangga Suroniti sengaja mencari keterangan tentang niat Haryo Wisoko. Tetapi ternyata dugaan itu keliru. Apalagi setelah aku mendengar keterangan dari Pangeran Benowo yang melihat Ki Rangga Suroniti terlibat langsung dalam benturan dengan beberapa perguruan di lereng Gunung Merapi. Nampaknya Ki Rangga juga sedang memburu Pangeran Benowo pada waktu itu. Ya Ki Gede, beban tugas kita memang sangat berat kali ini. Tetapi aku menjadi sedikit tenang karena Pangeran Benowo selalu bersama dengan Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekas. Meskipun kita mencurigai ayah Paksi, tetapi Paksi sendiri benar-benar dapat dipercaya sebagaimana dikatakan oleh Ki Panengah dan Ki Waskita sendiri. Sedangkan Raden Sutawijoyo, sebagaimana kita ketahui anak muda itu memiliki segala-galanya dalam olah kanuragan. Kau berkata begitu karena ayah Sutawijoyo itu ada di sini Ki Tumenggung, berkata Ki Gede Pemanahan sambil tersenyum. Tidak Ki Gede, aku berkata sebenarnya, jawab Ki Tumenggung Wirayuda bersungguh-sungguh. Terima kasih, Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Seandainya Raden Sutawijoyo bukan seorang yang mumpuni, maka Raden Sutawijoyo tentu sudah dilumatkan oleh Haryo Penangsang di pinggir pengawan itu. Ki Gede Pemanahan tertawa, katanya, sudahlah, namun bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi gejolak yang bakal terjadi di hutan Jabung itu. Perang yang akan terjadi
bukan sekedar perang beradu kekuatan pasukan, tetapi juga perang beradu kecerdikan dan ketepatan menghitung waktu. Ya Ki Gede, aku percaya kepadamu Ki Tumenggung, berkata Ki Gede Pemanahan. Ki Tumenggung Wirayuda pun kemudian telah minta diri, sementara Ki Gede masih berpesan, berhati-hatilah. Demikianlah, maka memenuhi pesan Ki Gede Pemanahan, Ki Tumenggung Wirayuda pun telah berbicara dengan beberapa orang kepercayaannya. Mereka harus mempersiapkan diri dengan diam-diam. Pasukan berkuda pun telah dipersiapkan untuk dapat bergerak setiap saat. Tingkatkan perondaan di dalam kota, perintah Ki Tumenggung Wirayuda. Ki Rangga Yuda Pranata yang memimpin pasukan berkuda yang telah dipersiapkan untuk bergerak dengan cepat menjadi heran. Dengan nada tinggi ia bertanya, kenapa perondaan di dalam kota yang ditingkatkan? Kenapa bukan perondaan di sekitar alas Jabung? Ki Tumenggung justru bertanya. Ki Rangga itu pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, hehehe, iya, aku mengerti. Sebenarnya lah, Ki Rangga telah meningkatkan perondaan di dalam kota. Setiap kali 2-3 orang prajurit berkuda berkeliling menelusuri jalan-jalan kota. Beberapa orang petugas sandi yang dikirim oleh beberapa buah perguruan yang telah mempersiapkan diri untuk menyerang alas Jabung. Dan bahkan juga petugas sandi yang bekerja bagi Haryo Wisoko menganggap bahwa orang-orang Pajang telah salah menanggapi keadaan. Petugas sandi Pajang tentu melihat satu kegiatan yang tidak dimengerti. Karena itu, mereka meningkatkan pengawasan di dalam kota, berkata salah seorang petugas sandi. Sebenarnya lah bahwa para prajurit berkuda yang meronda itu sendiri belum mendapat perintah yang sebenarnya. Kenapa mereka harus berada dalam kesiagaan tertinggi? Mereka pun menduga bahwa kota Pajang berada dalam bahaya, sehingga mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Setiap saat kota Pajang akan mendapat serangan dari kekuatan yang cukup besar. Haryo Wisoko pun melihat meningkatnya pengawasan di dalam kota. Tetapi Haryo Wisoko dan orang-orangnya tidak melihat bahwa bersamaan dengan pengiriman bahan-bahan bangunan dengan beberapa buah pedati, tetapi ikut pula beberapa kelompok prajurit yang akan memperkuat kedudukan kekuatan yang sudah terlebih dahulu berada di alas Jabung. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di alas Jabung bekerja sebagaimana biasa, seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa kekuatan yang besar dari beberapa perguruan sedang mengintip mereka. Sementara itu, di dalam barak sementara, Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Griyadama selalu membicarakan perkembangan keadaan sesuai dengan laporan yang mereka terima. Waktunya tinggal 2 hari lagi, berkata Ki Rangga Surotopo yang mendapat tugas untuk memimpin para prajurit yang sudah berada di alas Jabung. Kita akan berbicara dengan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo, desis Ki Panengah. Aku akan mempersilahkan keduanya untuk datang kemari. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo telah duduk pula bersama dengan mereka. Namun Pangeran Benowo itu pun bertanya, "Di mana Paksi?" "Hamba belum memanggilnya, Pangeran," jawab Ki Rangga Surotopo. "Biarlah Paksi ikut berbicara bersama kita." "Baik, Pangeran."
Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan pun telah hadir pula untuk ikut mendengarkan beberapa persoalan yang akan dibicarakan oleh para pemimpin perguruan serta prajurit yang diperbantukan kepada mereka untuk membangun sebuah padepokan. "Kita akan menghadapi kekuatan yang besar Ki Panengah," berkata Ki Rangga Surotopo kemudian. "Bukankah beberapa kelompok prajurit telah datang bersama dengan bahan-bahan bangunan itu?" "Ya, tetapi kita belum tahu pasti kekuatan lawan. Beberapa perguruan akan datang bersama-sama. Kita pun harus memperhitungkan kekuatan Haryo Wisoko. Kita sudah mendapat berita bahwa sebagian prajurit yang berada di Prambanan telah ditarik sebelum waktunya. Sementara itu, kelompok yang menggantikannya harus berangkat lebih cepat, sepekan dari yang seharusnya." "Apa artinya itu Ki Rangga?" "Artinya, kekuatan Haryo Wisoko akan bertambah, sementara para prajurit yang tidak dapat diperalatnya telah disingkirkan." "Siapa yang mengaturnya?" "Agaknya, otak permainan itu adalah Ki Rangga Suroniti," jawab Ki Rangga Surotopo. "Tentu saja, bekerja bersama dengan beberapa perwira yang bertugas di kota raja ini, pada saatnya kita akan dapat menelusurinya." "Bukankah pasukan berkuda tidak terguncang oleh arus bujukan Haryo Wisoko?" "Tentu tidak. Haryo Wisoko tidak akan berani menembus dinding barak pasukan berkuda." "Belum tentu," desis Ki Panengah. "Selama ini kita menganggap kesetiaan Ki Rangga Suroniti demikian tinggi, tetapi apa yang terjadi? Tetapi di dalam pasukan berkuda, kesetiaan itu mengikat beberapa orang perwira. Jika terjadi pengkhianatan, harus dilakukan oleh semuanya, tetapi itu adalah mustahil sekali." "Aku percaya pasukan berkuda, Guru," berkata Raden Sutowijoyo kemudian. Namun ia pun berkata, "Meskipun aku juga heran terhadap apa yang terjadi atas Ki Rangga Suroniti." Ki Panengah mengangguk-angguk, katanya, "Syukurlah, bukankah kita meletakkan tumpuan kekuatan terakhir kepada pasukan berkuda itu?" "Iya," Pangeran Benowolah yang menyahut. "Bukankah segala sesuatunya sudah diatur sebaik-baiknya? Bahkan seandainya terjadi kelambatan, bukankah kita akan mampu bertahan untuk waktu yang diperlukan itu?" "Baiklah," berkata Ki Panengah. "Tetapi kita harus berhati-hati mengawasi para cantrik yang belum mempunyai cukup pengalaman. Mereka harus tetap berada di dalam batasan-batasan yang kita berikan kepada mereka." "Aku, Kakang Mas Sutowijoyo, dan Paksi Pamekasan akan mengawasi mereka. Kita akan berada di dalam satu kelompok tersendiri." "Bukan maksud kami mengecilkan arti kemampuan para cantrik itu, Pangeran. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Panengah, bahwa pengalaman para cantrik itu masih sangat terbatas. Karena itu, kami sudah menyiapkan sekelompok para prajurit pilihan dari pasukan khusus yang akan berada di antara para cantrik." "Apakah itu perlu?" bertanya Pangeran Benowo. "Hal itu sama sekali tidak perlu bagi Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo, dan juga bagi Paksi Pamekasan. Tetapi hamba kira akan sangat perlu bagi para cantrik yang lain." Pangeran Benowo tertawa, katanya, "Hehehe, Ki Rangga sempat juga bergurau. Kehadiran prajurit dari pasukan khusus itu tentu karena Ki Rangga cemas bahwa aku atau Kakang Mas Sutowijoyo atau kedua-duanya terbunuh di pertempuran. Jika itu terjadi, Ki Ranggalah yang akan digantung oleh Ayahanda Sultan." Ki Rangga mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa sebagaimana juga orang-orang lain yang hadir di pertemuan itu. Dengan nada tinggi, Ki Rangga menyambut,
Hehehe, memang sulit untuk berpura-pura di hadapan Pangeran Benowo. Tetapi tidak apa, sahut Raden Sutowijoyo. Kehadiran prajurit dari pasukan khusus itu baik bagi kami. Setidak-tidaknya akan mengurangi beban kami. Baiklah, hamba harus mengaku, sahut Ki Rangga Surotopo kemudian. Demikianlah, dalam pertemuan itu Ki Rangga Surotopo telah menguraikan rencana pertahanan yang disusunnya menurut laporan dari para petugas sandi, termasuk mereka yang telah berhasil menyusup, baik di dalam pasukan Haryo Wisoko maupun di perguruan yang bernafsu untuk memiliki cincin yang dipakai oleh Pangeran Benowo itu. Serangan akan datang dari semua arah. Mereka akan berebut lebih dahulu untuk menguasai Pangeran Benowo. Baru kemudian, setelah menurut perhitungan kedua belah pihak kehabisan tenaga, Haryo Wisoko akan datang untuk menghancurkan kekuatan yang tersisa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.